teman-teman. Jadi saat ini sama seperti kemarin saya akan membahas firman Tuhan juga. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir, yang sudah like. Walaupun masih sedikit, namun itu sudah dukungan yang besar. Jadi seiring berjalannya waktu kita mengharapkan yang terbaik juga. Jadi pada saat ini saya akan membahas firman Tuhan juga yang tertulis dalam Amsal 24 ayat 19 yang bunyinya, jangan menjadi marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik. Ya, jadi jangan menjadi marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik. Ya, jadi untuk ayat ini saya akan membahas sedikit yang sedikit lebih panjang ya, sedikit lebih menarik, tapi ini cara saya. Dan sebelum kita lanjut untuk membahas, sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kembali kami datang kepadamu. Pembahasan dalam firman Tuhan sangat baik untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari karena kami mengenal Engkau yang Maha Pencipta. Tetap sertai kami, sertai para pendengar juga yang ingin mendengarkan firman-firman yang telah Kau sampaikan kepada umat-umat manusia. Tetap sertai kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Jadi kita akan membahas tadi Amsal 24 ayat 9. Maksud saya Amsal 24 ayat 19. Jadi Amsal 24 ayat 19 di sini tertulis, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Baik, kembali kita baca ayat ini, Amsal 24 ayat 19. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Kenapa? Bukankah kalau kita ambil secara pikiran kita sungguh aneh? Yang kita tahu ketika orang berbuat jahat, mungkin kita akan kesal, apalagi perbuatan jahat itu berlaku kepada kita, atau perbuatan yang jahat yang mereka lakukan itu terjadi kepada kita. Bukankah kita akan marah atau sangat kesal? Tapi di ayat ini Amsal 24 ayat 19 katakan, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Dan di sini juga katakannya, jangan iri kepada orang fasik. Jadi untuk ayat ini, kenapa katanya kita jangan marah? Ya memang, kalau ayat ini, kalau Alkitab itu selalu benar. Jadi kenapa kita jangan marah karena orang yang berbuat fasik? Ya, karena Amsal 16 ayat 4 katanya, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi ketika ada orang jahat, mungkin ada tujuannya yang baik bagi kita. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini punya tujuan masing-masing. Iya, begitu juga katanya di sini, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Wow, sangat kejam. Ini siapa ini? Baik, kita dalam ayat ini ada orang fasik, di sini ada orang fasik, dan ini juga ada orang fasik. Dan terlebih dahulu kita harus mencari tahu ini siapa orang fasik. Ya, kita harus mencari tahu. Kita akan mencari tahu siapa orang fasik ya. Siapa orang fasik? Kita harus cari tahu siapa. Begitu juga di Amsal 16 ayat 4. Kenapa di sini katakan bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi kita harus cari tahu siapa ini yang menjadi orang fasik. Oke? Kita lanjut. Jadi kita harus mencari tahu siapa itu orang fasik, dan pembahasan kita pada saat ini saya beri judul, apakah kita termasuk orang fasik? Ya, apakah kita termasuk orang fasik?
Jadi, untuk mengetahui kita termasuk orang fasik atau tidak, kita harus mencari tahu dulu siapa yang menjadi orang fasik. Baik, untuk mencari tahu itu mari kita merujuk kepada Alkitab. Ya, kita lanjut. Jadi kata fasik itu pertama kali kita temui di Kejadian 18 ayat 23. Jadi Kejadian 18 ayat 23 mari kita baca. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ya, jadi di sini Abraham bertanya kepada siapa? Kita lihat ayat sebelumnya, ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tempat Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Jadi kata Abraham berkata dengan Tuhan di ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Jadi perkataan ini disampaikan oleh Abraham mempertanyakan tentang nasib orang benar, apakah akan dilenyapkan bersama-sama orang fasik. Jadi perkataan ini terjadi ketika Sodom dan Gomora, ya, ketika Sodom dan Gomora akan ditunggalbalikkan oleh Tuhan, ya. Jadi Sodom dan Gomora akan ditunggalbalikkan oleh Tuhan. Jadi kita harus cari tahu mengapa Tuhan akan menunggang-balikkan Sodom dan Gomora. Jadi untuk mengetahuinya kita akan melihat di Kejadian 18 ayat 20. Ya, Kejadian 18 ayat 20 di sini. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Sudah kita dengar, sesungguhnya sangat berat dosanya. Wow, kita harus cari tahu lagi apa yang diperbuat bangsa Sodom, orang-orang Sodom dan Gomora sehingga mereka mempunyai dosa yang sangat berat dan Tuhan ingin menunggang-balikan bangsa Sodom dan Gomora ini. Baik, kita akan mencari tahu apa yang dilakukan oleh bangsa Sodom dan Gomora sehingga mereka akan ditunggalbalikkan. Untuk hal itu kita akan merujuk kepada Yeremia. Ya, kepada Yeremia 23 ayat 14. Ya, jadi di sini kita akan lihat Yeremia 23 ayat 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Ya, ini mungkin ketika Nabi Yeremia berbicara kepada orang-orang pada zaman saat itu. Jadi dikatakan di sini, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Sudah kita lihat, mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Jadi ketika Nabi Yeremia berkata pada saat itu mengartikan perbuatan mereka sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Sodom dan Gomora, yaitu di sini mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Iya, berzina ini mempunyai banyak arti juga, dan berkelakuan tidak jujur ini kita artikan berarti mereka berbohong, dusta, penipu. Itu yang mereka lakukan, gambaran bangsa Sodom dan Gomora. Dan juga melakukan di sini mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Kita artikan mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat berarti mereka mendukung untuk perbuatan yang jahat. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Sodom dan Gomora sehingga mereka akan ditunggang-balikkan. Iya, apakah kita termasuk orang fasik? Jadi kita cari tahu orang fasik itu seperti apa. Jadi tadi orang fasik itu
Jadi kita ambil kesimpulan bahwa orang fasik itu ialah bangsa Sodom dan Gomora. Orang fasik itu ialah bangsa Sodom dan Gomora pada saat itu. Dan apa yang mereka perbuat? Yang mereka perbuat Sodom dan Gomora itu ialah perbuatannya jahat. Iya. Sodom dan Gomora itu ialah perbuatannya jahat. Kejahatan seperti apa yang mereka perbuat? Yang kita lihat tadi di Yeremia 23 ayat 14, yaitu seperti berzina, berlaku tidak jujur atau pembohong. Dan juga yang kita baca tadi, menguatkan hati orang-orang jahat atau juga mendukung untuk perbuatan jahat. Jadi itulah yang menjadi mengapa orang fasik dilenyapkan. Sudah? Apakah kita termasuk orang fasik? Iya. Dari ayat itu kita harus mencari tahu lagi, dan ada beberapa ayat yang membuktikan apakah kita termasuk orang fasik atau tidak. Kita akan merujuk lagi ke beberapa ayat di Alkitab. Ya, jadi kita akan merujuk beberapa ayat di Alkitab yang mengarahkan apakah kita orang fasik atau tidak. Jadi banyak beberapa ayat yang menyatakan orang fasik itu seperti apa. Jadi dalam pernyataan-pernyataan ini saya hanya mengambil untuk mengetahui kita orang fasik atau tidak, kita ambil beberapa ayat dari sudut pandang yang sudut penglihatan atau dari segi mata, dari cara berbicara, dan juga mereka bertindak. Jadi untuk mengetahui kita orang fasik atau tidak, kita harus mengetahui diri kita sendiri. Seperti apa kita berbicara, seperti apa kita memandang orang lain, dan seperti apa kita berbuat. Jadi untuk mengetahui itu, mari kita merujuk kepada ayat-ayat Alkitab. Pertama, dari segi perbuatan kita akan melihat apakah kita orang fasik atau tidak. Dari Yesaya 3 ayat 11. Jadi dari ayat-ayat ini kita akan merasa apakah kita orang fasik atau tidak. Yesaya 3 ayat 11, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya. Jelas tadi juga dikatakan orang fasik dibuat untuk malapetaka. Jadi di sini juga katakan celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpahnya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Jadi apa yang diperbuat orang fasik seperti tadi berzina, berbohong, dan mendukung orang berbuat jahat, itu akan diperbuat juga kepada mereka seperti tertulis di dalam Yesaya 3 ayat 11. Begitu juga kita lanjut di Mazmur 37 ayat 21. Mazmur 37 ayat 21, di sini dikatakan orang fasik meminjam tidak membayar kembali. Iya. Jelas sekali ya. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Jadi kalau saudara-saudara dan teman-teman semua dimanapun berada, Anda termasuk orang fasik. Ketika Anda meminjam atau meminjam apapun itu dan tidak mengembalikannya, Anda termasuk orang fasik, ya. Itu bukan saya yang katakan, tapi ayat Alkitab yang tertulis di Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Iya, kita harus menjadi orang benar. Karena orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sedangkan orang fasik ketika dia meminjam tidak mengembalikannya. Ya, lanjut kita ke Amsal. Ya, kita ke Amsal 17 ayat 23. Apa yang dikatakan Amsal 17 ayat 23? Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Oh, ini kalimat ini, ayat ini lebih tepatnya kepada mereka yang mempunyai kuasa hukum yang pernah membelokkan hukum, yang dimana ketika benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Jadi mereka yang menerima suap dan membelokkan hukum, mereka juga disebut orang fasik. Ingat apa tadi?
Hukuman bagi orang fasik ialah malapetaka. Mereka akan dibinasakan. Ya. Lanjut kita buka di Mazmur, ya kembali kita ke Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 12 di sini dikatakan apa? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Kita mau ambil yang mana dulu? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Orang fasik yaitu mereka yang menambah harta dan senang selamanya. Senang selamanya di mana? Kan gitu. Mau senang selamanya ya selama di dunia kamu senang ya tidak apa-apa karena kamu termasuk orang fasik. Karena orang fasik itu menambah harta juga. Jadi kalau mau senang-senang di dunia ini Anda termasuk orang fasik. Apakah ada pengampunan bagi orang fasik? Iya, nanti kita lihat. Sabar dulu. Kita kembali kepada itu dari segi perbuatan. Selanjutnya kita dari segi pandangan atau cara kita melihat orang itu seperti apa. Jadi kita lihat kembali di Amsal 21. Amsal 21 ayat 4. Iya, apa yang dikatakan di sini? Mata yang congkak dan hati yang sombong. Iya, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik. Jadi pelita orang fasik itu ia kesombongannya. Matanya yang selalu menganggap rendah orang. Sudah? Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi saudara-saudara dimanapun Anda berada, ya, berhentilah untuk menjadi orang fasik yang suka mengumpulkan harta atau ingin bersenang-senang selamanya di dunia. Begitu juga hati yang sombong atau mata yang congkak. Jadi kita nanti akan merujuk ke arah itu. Apakah ada kesempatan bagi orang fasik? Ya, tapi sebelum itu kita akan melihat dari segi berbicara seperti apa sih orang fasik ini, ya kan? Dari segi berbicara seperti apakah orang fasik ini kita lihat di Mazmur 109 ya, kita lihat di Mazmur 109 ayat 2. Seperti apa mulut orang fasik kita lihat. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Iya, kita lihat. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga. Tahu nggak kenapa ternganga? Iya, karena Anda berbicara tidak sesuai firman. Ya, Anda ternganga karena Anda tidak tahu bahwa Tuhan itu nyata. Karena apa? Karena Anda berbicara bohong. Anda mempunyai lidah dusta. Iya, jadi Anda orang fasik, Anda berbicara tidak sesuai dengan firman. Anda mengeluarkan kata-kata yang baik didengar namun itu dusta. Jadi untuk orang fasik ya segera bertobat, dan saya sendiri saya mencari tahu apakah saya orang fasik atau tidak. Tapi saya berharap jika saya pun orangnya saya harus segera bertobat. Lanjut sedikit untuk ayat sebelum kita ke ayat yang merujuk ke apa sih harapan orang fasik, apakah ada atau tidak, nanti kita merujuk ke situ. Tapi sebelum ke ayat itu kita kembali ke ayat ini. Ada sedikit ayat di Mazmur 50 ayat 16. Iya, ini sangat ayat Mazmur 60 ini pun saya sangat terkejut juga. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman. Ya, ini firman Allah kepada orang fasik. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Ya. Jadi orang fasik, udah ingat dulu. Kalau kamu merasa orang fasik, jangan menyelidiki ketetapan-ketetapan Tuhan sebelum kamu bertobat. Ketika kamu sudah bertobat, baru kamu boleh menyelidiki. Sudah? Baru kamu boleh menyelidiki ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada kita.
Jadi apa urusanmu menyelidiki? Jadi kamu orang fasik nggak punya urusan sebelum kamu bertobat. Ketika kamu sudah bertobat, baru kamu punya urusan untuk menyelidiki ketetapan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan di sini juga dikatakan, dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Lihat ayat 17. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Sudah. Jadi bagi orang fasik yang suka menyelidiki dan berbicara tidak sesuai firman, ya, yang membenci teguran, bertobatlah untuk tidak menjadi fasik lagi. Engkau menyelidiki firman Tuhan, engkau menyelidiki Alkitab, menyelidiki kebenaran Alkitab, tapi tidak berbicara sesuai yang firman inginkan. Engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Sudah? Jadi Alkitab itu firman Tuhan. Ketika kau menyelidiki, kau bertobat dulu. Jangan mencari kesalahan di Alkitab yang merasa mungkin saya orang fasik, saya harus segera bertobat. Jadi apakah ada harapan untuk orang fasik? Nanti kita lihat ayatnya. Dan saran saya memang kepada orang fasik, ya, kalau kamu mau menyelidiki firman Tuhan, kamu harus beralih dulu, bertobat dulu. Jangan menyelidiki firman Tuhan dan tidak berbicara sesuai firman Tuhan. Bahaya, kamu itu termasuk orang fasik. Gak ada urusanmu menyelidiki ketetapan Allah. Oke? Jadi saat ini kita akan merujuk kepada ayat-ayat yang dimana harapan untuk orang fasik ketika dia bertobat. Ya, kita akan kembali ke ayat-ayat Alkitab. Pada saat ini kita akan melanjutkan apakah orang fasik masih diterima atau akan dibinasakan. Tapi karena Tuhan itu sangat pemurah, maha pengasih, dia pasti akan memberi kesempatan kepada siapa saja. Jadi kita ambil ayatnya dari Yesaya 55, Yesaya 55 ayat 7. Ya. Di sini dituliskan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Jadi orang fasik, di sini katakan tinggalkan jalanmu, jalan yang tidak menuju ke keselamatan. Jadi tinggalkan jalanmu. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi rancangan-rancangan yang jahat itu tinggalkan. Ya. Jadi kalau kita orang jahat, orang fasik, kita harus berubah arah. Sudah? Arah yang kita tuju itu belum tentu benar. Jadi kita cari tahu di mana arah yang benar. Sudah? Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Iya, kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada manusia. Ya, manusia itu berharap selalu benar. Kamu mau tahu aja. Tapi kalau kamu mau benar, belajar di Alkitab. Itu akan dituntun kita kepada kebenaran. Sudah? Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Jadi kalau kita sadar kita orang fasik, ya mari bertobat segera. Lanjut kita lihat di Yehezkiel, ya, Yehezkiel 18 ayat 21. Apa yang dikatakan di sini di Yehezkiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, amin. Jadi semoga tidak ada malapetaka kepada orang fasik, ya. Karena jika orang fasik bertobat, katanya di sini, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Amin. Oke? Kita ambil yang mana dulu? Jadi di sini katanya
berpegang pada segala ketetapanku. Jadi kita selalu berpegang kepada ketetapan Allah, ya. Kita harus selalu mengetahui apa yang menjadi ketetapan Allah. Jadi kepada orang fasik tadi, ketika kamu sudah bertobat, sudah pernah menyelidiki, ya bertobat dulu, hilangkan niat jahatmu dan kembali ke jalan yang benar. Lalu berpegang pada ketetapan Allah yang sedari dulu sudah dinyatakan kepada nabi-nabi. Oke. Dan di sini dikatakan juga, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Iya, karena hidup kita bukan di dunia. Setelah mati, kita akan dibangkitkan kembali oleh Yesus ketika kita percaya kepadanya. Amin. Hanya Dia yang membangkitkan kita. Sampai situ ayat-ayat yang bisa saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Jadi kita harus cari tahu apakah kita orang fasik. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita orang fasik, ya kita harus segera bertobat, ya. Jadi untuk mengetahui ketetapan-ketetapan yang difirmankan Tuhan, kita harus mencari tahu di firman Tuhan di Alkitab, ya. Kalau mau selidiki, jangan dalam posisi fasik, ya. Ketika Anda orang fasik mau menyelidiki firman Tuhan, Anda tidak akan berbicara sesuai firman. Ya, jadi sekarang kita harus merubah diri kita. Kalau kita merasa diri kita fasik, seperti yang saya sebutkan tadi, ayat-ayat yang sudah saya bacakan, bahwa orang fasik itu mereka yang berzina, yang berdusta, yang selalu tidak jujur, berbicara tidak sesuai firman. Anda termasuk orang fasik. Jadi ketika orang fasik tidak bertobat, mereka akan dibinasakan. Tapi ketika orang fasik sudah mengakui segala dosanya dan mengikuti ketetapan-ketetapan firman Allah, katanya kita akan hidup. Ya, kita akan hidup. Hidup yang akan diberikan ketika kita mati nanti, kita akan dibangkitkan kembali ketika kita percaya Yesus Kristus. Hanya Dia juru selamat kita. Jadi terima kasih buat semuanya. Jadi Tuhan itu satu, Yesus itu sang juru selamat, Roh Kudus yang mengajariku, dan aku bukan siapa-siapa.